Waduh, kita ngantuknya nggak, Geng? Halo Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki, Bosku. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu berikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jangan lupa pasportnya Imam Kawasaki Dimari. Modif dulu, baru San Mori. Well, oke Bosku. Malam ini seperti biasa ya. Pokoknya tidak bosan-bosannya kita kru Imam Kawasaki selalu kasih yang terbaik buat semua customer ya dimanapun berada. Dan teruntuk Pak Ari dari Jakarta Utara, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Udah percayakan Imam Kawasaki dan tim untuk restorasi unitnya. Unit ini warnanya bisa dibilang spesial ya. Warnanya itu Moonlight Red ya, atau pokoknya Moonlight Red ya sebutannya. Dia terinspirasi dari video Ninja RR-nya yang pernah saya upload juga, warnanya sama. Tapi yang ini RR Old ya. Nah, ini versi RR Old-nya. Dan unit ini telah melakukan restorasi dan tidak menghabiskan terlalu banyak biaya. Bisa dibilang atau bisa disebut dana pelajar ya. Restorasi Ninja RR Old dana pelajar kurang lebih menghabiskan 35 jutaan. Seperti biasa, sebelum kita kirim, unit ini bakal saya review sedetail mungkin apa aja yang dikerjakan di workshop kita. Saya sentuh sampai habis, jangan skip ya. Buat teman-teman yang punya cita-cita nih, punya Ninja 2 tak, semoga cepat tersampaikan. Amin. Amin. Oke, saya sentuh sampai habis, jangan skip ya. Oke, bosku, mantap. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Oke bosku, nah ini dia di depan kita ya. Sudah terparkir rapi, udah terparkir begitu sangat mengkilap. Bening banget ya pokoknya Ninja RR Old nih. Ini Ninja RR Old basicnya tahun 2010 ya, merah Ferrari awalnya. Dan Pak Ari ini telah percayakan kru Imam Kawasaki untuk restorasi dan modifikasi tipis-tipis unitnya. Dan telah selesai, alhamdulillah malam ini langsung kita kirim ke Jakarta Utara bersama odong-odong andalan kita ya seperti biasa. Nah, unit ini telah melakukan yang pertama, restorasi di bagian bodi, kerangka. Itu udah kita repaint full ya. Nah, itu udah kita repaint di bagian bodi. Pokoknya sedemikian rupa kita kasih yang terbaik ya. Ini untuk warnanya Moonlight Red ya, warna bodinya. Dan untuk kerangkanya atau framenya kita repaint warna seperti standarnya, karena supaya nggak gampang bosan ya. Warnanya itu abu-abu gelap. Itu warna standar Ninja RR Old. Dari RR Old ZX, RR sampai 2012, pokoknya warnanya sama seperti ini. Nah, untuk repaint saja full body ini plus jasa bongkar pasangnya itu di harga 7 jutaan ya, plus ripping, plus jasa, pokoknya sedemikian rupa, plus detailing baut-baut yang karat-karat lah ya. Mantap pokoknya. Ini di harga 7 jutaan. Nah, di sini juga body-body yang kemarin pecah yang tidak terselamatkan juga ganti ya. Contohnya seperti bodi belakang kemarin pecah, itu kita ganti baru dan original dan langsung kita repaint. Untuk bodi belakang kanan kirinya itu 850 ya, original. Terus seperti bodi-bodi kasarnya, spakbor belakang, air sekop, terus tutup rantai, spion, terus lampu sen, visor itu kita ganti juga baru ya, original, supaya tidak mental dari warna bodinya mengkilap. Dan barang-barang yang bodi kasarnya kusem kan tidak cocok ya bosku ya. Nah, jadi itu untuk bodi-bodi kasarnya itu murah sih, kurang lebih ya nggak nyampe 500 ribuan kok.
kurang lebih ya 300 sekian untuk dari bagian spakbor belakang, sumber kolong segala macam. Pokoknya refresh lah. Dan lanjut lagi untuk bagian kelistrikan ya. Kelistrikan ini juga udah fresh seperti kabel body, terus kunci kontak. Itu kunci kontak kita ganti baru original full set juga. Kunci kontak untuk sekarang ini harganya lumayan. Kunci kontaknya saja satu set itu depan belakang di harga 1.300.000-an. Terus seperti kabel speedometer, kabel kilometer, gearbox, pokoknya udah refresh banget ya. Ini Pak Arinya tuh request pokoknya standar aja mas, nggak terlalu kelihatan mencolok banget, tapi bersih dan enak dilihat. Nah, alhamdulillah sesuai request ya. Buat Pak Ari, terima kasih banyak. Pokoknya selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar, amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi. Di motor ini juga banyak, lumayan banyak yang upgrade bosku ya. Yang pertama kita bahas di bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kaki atau sepatunya itu kita ganti ya. Untuk velgnya menggunakan VND Six Star Ninja RR. Dan bannya Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Untuk ban belakang atau velg belakang itu ukuran 300 x 17 dibalut ban 110 per 70. Nah itu ukuran idealnya sih menurut saya. Jadi ukuran nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil untuk bagian belakang ya. Dan untuk bagian belakang lagi ini yang ganti seperti dis belakang. Dis belakang itu juga kita ganti baru original yang kepunyaan Ninja RR New ya. Itu di harga 450-an. Terus gear set juga ganti. Itu menggunakan Triple S yang 428, di belakangnya 40, depannya 14. Dibalut rantainya yang tipe HSBT. Nah, ini buat harian menurut saya sih cocok lah dan harganya pun nggak terlalu mahal. Dan di sini bagian swing arm itu peritilan kecil-kecil seperti klem swing arm, klem as roda itu, klem as roda, terus klem-klem selang rem itu kita ganti baru original ya supaya nggak kelihatan karat-karat, pokoknya bersih banget lah. Dan untuk kaliper belakang atau pengereman belakang juga kita ganti menggunakan Nissin Samurai yang 2 piston. Itu di harga 950-an dan dibalut selang rem TDR itu di harga 150-an ya. Dan untuk master rem belakangnya kita menggunakan RCB. Untuk footstepnya masih standar, kita repaint ulang ya. Itu master remnya di harga 275-an. Pokoknya sedetail mungkin, serapi mungkin kita kasih yang terbaik dan seminimal budget ya. Nah, untuk bagian belakang lagi yang upgrade yaitu di bagian shock breaker ya, karena shock breaker belakangnya itu udah karat dan udah nggak nyaman lagi ya. Shock breaker belakangnya kita ganti menggunakan VND yang tipe AK11 satu tabung atau kliknya fungsi tuh. Itu di harga 1.500.000-an untuk shock breaker set bracketnya. Nah, itu di harga 1.500.000-an. Dan untuk tingginya atau ukurannya itu 265 bosku ya. Ini kalau untuk masih untuk swing arm standar sih nggak terlalu nungging. Tapi kalau menggunakan swing arm high-tech itu kelihatan nungging banget ya bosku. Jadi kalau masih menggunakan swing arm standar sih masih kelihatan rekomen menurut saya sih ya. Karena ukuran standarnya kan 260 mm. Kalau dikasih ukuran 265 itu masih oke lah. Nggak terlalu jauh selisihnya, jadi kelihatan nungging dikit nggak apa-apa lah ya, biar mantap. Oke, lanjut lagi bagian maju dikit ke depan. Dan untuk bagian depannya, bagian mesin ya. Untuk bagian mesin ini kita refresh di bagian mesin bawah seperti setang seher, bearing kruk as, seal kruk as itu kita ganti semua, rumah membran dan seher set full plus. Pokoknya sehernya itu kita ganti full set yang B75 ya, karena bloknya masih tergolong masih bisa pakai atau layak pakai. Nah, itu kita tetap pertahankan ya, karena harga bloknya saja udah kelihatan. Itu sekarang di harga 3 juta lebih, hampir 4 juta. Bloknya saja belum berikut isiannya. Nah, untuk bak mesinnya atau bak kopling itu kita repaint juga sesuai warna standarnya, warna bronze ya. Nah, itu dibalut seperti baut-bautnya kita ganti juga yang stainless biar kelihatan bersih, bening ya, seperti baru lagi. Nah, itu
kan itu ada hitungannya semua bosku. Pokoknya peril-peril yang kecil pun tetap ada hitungannya. Jadi buat teman-teman yang mau restorasi di kita, tinggal menyesuaikan budgetnya ya. Tapi kalau untuk masalah peril-peril yang kecil itu ya harus ya. Kalau nggak diganti kan nanggung. Jadi motor bening, baut-bautnya karat kan percuma bosku. Jadi ngelihatnya jadi kelihatannya nggak bening, nggak bersih. Nah di situ juga seperti engkol atau selahan ganti ya. Engkol itu ada harganya juga bosku. Engkol di harga 400-an, 425 apa 400-an tuh yang dua original. Terus seperti packing, oli mesin, oli samping, itu kita ganti baru. Kita menggunakan motul ya, yang standar-standar dan cocok lah kalau menurut saya buat Ninja nih. Karena oli mesinnya nggak terlalu banget penting kalau di Ninja 2 tak ini ya. Yang terlalu penting, yang sangat penting itu nih oli sampingnya yang terutama bosku. Nah, di situ udah kita refreshin juga ya. Dan di bagian sistem pendinginnya kita upgrade juga supaya nggak coak-coak. Ini kita ganti menggunakan radiator BRD dan di original Thailand. Nah, itu di harga 1.500-an, 1.500.000-an untuk harga radiatornya dan dibalut selang rem dari selang radiator dari Samco Thailand itu 200 ribuan ya. Pokoknya kita kasih semaksimal mungkin. Itu selang radiatornya Samco atas bawah 200.000. Nah, untuk di bagian exhaust juga kita upgrade atau kita ganti menggunakan Ahau yang stainless, yang Cobra ini ya. Nah, itu Ahau stainless Cobra. Nah, itu juga kalau Cobra itu harus diganti step belakangnya. Step belakangnya kita menggunakan RC3 warna hitam supaya masuk ya, masuk konsepnya nggak terlalu rame. Untuk knalpotnya itu di harga 1.900.000-an full system dari chamber dan silencernya, dan stepnya di harga 400-an. Nah, seperti itu bosku ya. Jadi partnya nggak terlalu banyak diganti, tapi kelihatannya mewah nih bosku. Dan lanjut kita ke depan. Untuk bagian depan sama kita ganti juga untuk bagian kaki sepatunya ya. Untuk sepatunya sama VND Six Star Ninja RR. Nah, ini yang ukuran depan ukuran 215 x 17 dan bannya dibalut ukuran 90/80 Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Untuk harga ban plus peleknya saja itu di harga 3.900.000. Nah, itu harga ban plus peleknya bosku. Nah, untuk disk depannya kita upgrade juga atau kita ganti menggunakan FM Racing. Ini disk FM Racing ini ukuran 300 mm ya. Itu di harga 1.450.000-an. Original FM Racing Thailand ya. Itu enak banget nih. Barangkali buat Pak Arinya nanti mau upgrade ke Brembo, jadi nggak perlu ganti disknya, cukup ganti kalipernya saja boleh, udah mantap. Oke, untuk bagian seperti as roda juga kita ganti menggunakan stainless itu. As rodanya depan belakang di harga 400 ribuan. Terus kaliper depan juga kita ganti menggunakan Nissin Samurai yang 2 piston ya. Itu bracketnya diganti bosku, karena kalau ukuran standarnya itu ukuran 290. Nah, ini kita ganti yang pakai ukuran 300 mm untuk bracketnya. Kaliper plus bracketnya di harga 950-an dan dibalut itu selang rem TDR ukuran 60 cm. Rapih pokoknya, tidak kepanjangan dan tidak kependekan. Jadi modif nggak asal nemplok juga ya bosku. Nah, di situ juga bagian kaki depannya kita refreshin seperti seal shock, oli shock itu kita ganti semua ya bosku, refresh. Jadi supaya nggak kerja 2 kali. Nanti yang ditakutkan udah body glowing, nanti bongkar lagi, saya ganti seal shocknya. Ya kalau maaf ya kalau misalnya ketemu bengkel yang rapih, bongkarnya yang pelan-pelan atau rapi ya. Tapi kalau ketemu bengkel atau workshop yang kadang-kadang maaf ceroboh, kan sayang banget bosku. Jadi itu meminimalisir supaya nggak kerja 2 kali juga ya. Dan di bagian ke atas dikit itu seperti komstir juga kita ganti yang baru. Kita menggunakan Vaito Racing komstirnya ya. Nah, itu di harga 200-an lah ya, 250-an itu harga komstirnya. Terus bagian kokpit ini nggak ada yang ganti, hanya kita refresh saja seperti bohlam speedometer, terus kabel kilometer, kabel RPM, gearbox speedometer. Itu kita ganti baru original supaya normal fungsinya ya dan awet.
Nah, untuk bagian pengereman atau kokpitnya ini, pengereman kita menggunakan RCB yang standar-standar. Ini aman, nggak mentok ya bosku. Untuk dibelokin kanan kirinya nggak mentok. Untuk master rem ini, ke kanan aman dan ke kiri pun aman. Itu master remnya plus handle couplingnya di harga 750-an. Terus jalur setang, hand grip itu juga kita ganti baru dan original supaya kelihatan clean ya. Pokoknya mantep banget, pokoknya lah udah siap gas, udah test drive juga kan, pokoknya siap dikirim malam ini. Oke, sepertinya yang di-upgrade di motor ini nggak terlalu banyak sih ya, tapi kelihatannya mewah bosku. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman juga banyak yang komen modif sekian kok hasilnya beda. Nah, jadi modifikasi atau restorasi di kita itu sesuai atau menyesuaikan atau melihat kondisi sebelumnya ya. Kalau unit sebelumnya masih seger sih ya nggak perlu banyak jajan ya. Seperti mesin, kalau mesinnya seger kan nggak perlu jajan. Nah, itu kan udah meminimalisir budget atau mengurangi budget ya. Nah, jadi dari situ juga udah kelihatan bosku. Jadi teman-teman kalau mau komen disimak dulu sampai habis. Jadi kira-kira restorasinya tuh seperti itu ya. Nah, pokoknya terima kasih juga supportnya atas teman-teman selama ini. Karena tidak ada dukungan dari teman-teman juga nggak bakal jadi seperti sekarang ini ya. Dan buat teman-teman yang mau restorasi Ninja, semangat. Mau restorasi apapun, pokoknya siapin budget yang utama ya. Kalau nggak ada budgetnya nggak bakal jadi bosku. Ya utama itu bosku. Kalau motornya partnya banyak, yang jualnya masih gampang ya. Jadi teman-teman yang mau restorasi yang kesulitan nyari unit, nyari part, boleh hubungin WhatsApp admin 085267634756. Insya Allah bakal kita kondisikan, siap kirim-kirim seluruh Indonesia ya. Oke, mantap. Dan unit ini bismillahirrahmanirrahim siap meluncur ke Jakarta Utara, ke tempat kediaman Bapak Ari. Nah, terima kasih Pak Ari ya, ditunggu unit gantengnya. Dan seperti jok juga itu kita refresh, kita ganti kulitnya, busanya ya bosku. Pokoknya tinggal gas banget lah di motor. Oke, kita cek dulu seperti biasa. Knalpot tahau, Cobra stainless, Cobra ya. Kita cek sound. Mantap pasti ya. Knalpot yang harga standar tapi suaranya dan powernya dapat. Menurut saya sih ahau ya. Untuk yang lain sih ya oke, cuman saya sih rekomendasi ahau atau yang di harga-harga budget segitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan malam ini langsung kita kirim bersama odong-odong andalan kita. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Weh, kok Dede udah pulang?